Ada sebuah negeri hayalan yang diperlihatkan seekor ratu dan dia sedang mencari sesuatu dengan teropongnya. Namun, tanpa diduga ratu melihat seorang pria bertopeng harimau yang sedang mandi tanpa pakaian. Ratu pun terheran-heran sekaligus kagum dengan tubuh sang pria yang begitu atletis. Namun, keberadaan sang ratu diketahui oleh pria tersebut yang kemudian ratu pun dikejar. Waktu pria itu mendekati sang ratu, ratu pun mencoba untuk membuka topeng pria tersebut. Lalu, pria itu mengendus tubuh sang ratu. Awalnya, sang ratu ketakutan, namun lama-lama, lah kok enak. Kemudian sang ratu mengeluarkan ilmu magis dan mencoba membuka gembok pada sangkar burung pria tersebut. Benar kan di gembok nggak ada yang salah ya? Waktu ingin berciuman, tiba-tiba sang ratu dibangunkan oleh emaknya yang menyuruh ratu itu untuk sekolah biar pinter. Yang tentunya hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura Host yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. I've been looking for you this whole life long. Every other lover had done me wrong. You think I'd have been hopeless. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Cerita tadi merupakan karangan tulisan dari seorang wanita pintar paling berprestasi di sekolahnya dan dia bernama Laras. Di sini Laras sedang melanjutkan cerita tulisan tadi yang berjudul Harimau. Waktu sebelum berangkat sekolah, sambil menulis Laras terlihat bergairah dengan fantasi yang ada di pikirannya. Setelah itu, tulisan tersebut ia simpan di blognya dengan privasi. Waktu diocahi emaknya, Laras sedang melihat Instagram teman sekolahnya yang bernama Dila. Dila terlihat banyak mengunggah foto-foto hotnya. Dan setelah mandi, Laras yang memakai seragam sekolah, dia mencoba mengikuti pose seperti Dila tadi. Laras, dia mempunyai banyak prestasi di sekolahnya, namun sayangnya ayahnya Laras sudah tiada. Jadi kini Laras tinggal berdua dengan ibunya yang bekerja sebagai pedagang alat-alat bangunan gitulah. Laras mempunyai seorang teman yang sangat cantik, tajir, dan begitu populer di sekolah SMA Cahaya. Dan itu Dila tadi yang ada di Instagram. Namun Lara sudah tidak terlalu dekat lagi dengan Dila. Bahkan orang yang disukai Laras yang bernama David, dia sampai tersepona dengan Dila. David sendiri, dia salah satu murid eskul bola di sekolah SMA Cahaya. Sherwin Cindy Sasa. Waktu di ruangan komputer, tiba-tiba Laras dihampiri oleh David. David menanyakan kedatangan gurunya, karena David ada remedi dengan guru tersebut. Namun karena salah tingkah, Laras malah salah ngomong. Plus, gak sengaja nabrak David yang lagi minum susu. Ketika baju David basah dan David membukanya, Laras melihat badan David yang begitu atletis. Oleh karena itu, Laras pun terlihat bengong dan bergairah. Waktu di kamar mandi, ada satu geng cewek yang bernama Sherin, Cindy, dan Sasha. Di sini mereka sedang gosipin tentang foto-foto Instagram milik Dila. Namun tak berselang lama, tiba-tiba Dila datang dan langsung mengejek mereka bertiga. Geng 3 babi kecil. Dan ketika Dila pindah ke WC pria, tanpa sengaja dia bertemu dengan David. Sedangkan David yang lagi ngeringin bajunya yang basah tadi, terlihat di sini dia langsung salting karena ada Dila. Plus Dila meminta bantuan ke David untuk ngambilin tisu magic. Setelah minta bantuan, Dila mencoba menegur David dan David kembali salting. Namun tak berselang lama, tiba-tiba datang teman-teman David yang membuat suasana menjadi begitulah. Ketika di kelas komputer, tiba-tiba ada notif WA di grup kelas mereka yang ternyata Gilang ngirimin gambar Dila bersama David di WC tadi. Akibat hal itu, Dila menjadi bahan olokan di grup tersebut. Kasian ya Dila. Sedangkan Laras, dia langsung membuka webnya. Lalu, Laras membuat tulisan baru karena dia langsung mendapat ide. Ketika Dila dan David menjadi bahan olokan di grup mereka. Di sini Dila menceritakan bahwa jauh di negeri cinta ada seonggok ratu yang cantik jelita. Bahkan sang ratu dikelilingi para pria yang siap melayani segala kebutuhan sang ratu. Namun ada salah satu pelayan yang paling istimewa. Dia bernama David, yaitu bucin kesayangan sang ratu yang siap melayani sang ratu. Namun tiba-tiba ada pelayan dekil yang tanpa sengaja menjatuhkan minuman ke tubuh David. Akibat hal tersebut, sang ratu menjadi murka lalu mengutuk sang pelayan menjadi
Terserah kalian dah mau dikutuk jadi apa. Namun ketika Ratu melihat dada David yang basah, hal itu membuat Ratu menjadi bergairah. Sedangkan David, dia harus menerima hukuman dari sang ratu. Dan tiba-tiba bel sekolah pun berbunyi tanda jam istirahat telah tiba. Waktu Laras ingin melog out webnya, ternyata hal itu gagal. Sedangkan Laras yang langsung pergi, dia gak mengetahui hal tersebut. Ketika di gereja, Laras membantu mamanya berjualan jajanan gorengan kepada jamaat gereja. Namun tanpa sengaja, Laras bertemu dengan David. Mereka berdua pun debat soal gorengan, yang dimana Laras jutek-jutek Mayu gitu. Ya, seperti wanita jatuh cinta pada umumnya. Belum jadian aja, berantemnya udah kayak Pak Sutri. Makasih ya. Malam harinya, Laras mengingat Mas David yang mempesona sambil berhayal. Jorok. Mungkin kalian para wanita pernah begini? Di sisi lain, David mendatangi Dila di rumahnya sambil membawakan sepucuk bunga mawar, plus potnya. David datang untuk meminta maaf soal Gilang yang nyebarin foto mereka berdua ke grup kelas. Namun sayangnya, Dila menolak pemberian David lalu mengusirnya. Waktu di mobil, David mendapatkan notif WA yang cukup mencengangkan di grup sekolah Cahaya. Dan keesokan paginya, berita itu menjadi trending di sekolah tersebut bahkan di Twitter. Yang ternyata berita itu adalah sebuah tulisan vulgar yang ditulis oleh salah satu anak di SMA Cahaya. Dan ya, kita semua tahu siapa yang nulis, namun di filmnya kan mereka nggak pada tahu. Sedangkan Capsek SMA Cahaya, dia menjadi bingung dan menuduh bahwa Dilalah pelakunya. Kemudian Laras langsung menuju ke ruangan komputer untuk menghapus akun miliknya, serta menghapus hasil riwayat di komputer tersebut. Di sini Laras menjadi stres dan ketakutan dengan semua yang terjadi. Waktu Laras pulang, Laras hanya termenung dan mengurung dirinya di kamar seharian. Tak berselang lama ibunya datang dan menanyakan keadaan Laras karena Laras tidak makan malam. Yang kayaknya, tuh masih siang ya, lihat aja jendelanya, terang kayak kehidupan Rapatar gitu. Kok nggak makan malam? Keesokan paginya, Capsek mendatangi kelas IPS tempat Laras. Capsek mengatakan bahwa yang menulis tulisan itu merupakan salah satu anak di kelas tersebut. Bahkan, Capsek juga mengatakan kalau hal vulgar seperti itu nggak cuma satu-satunya yang pernah dihadapi SMA Cahaya. Lalu, para murid pun langsung melirik Dila, ya mengingat postingan-postingan Dila di Instagram. Namun sayangnya, ketika Capsek mempertanyakan siapa yang menulis tulisan tersebut, mereka semua tidak ada yang mau mengaku. Dan akibat hal itu, seluruh di kelas tersebut harus melaporkan akun media sosial mereka. Semua akun harus publik dan tidak boleh ada di privat. Bahkan, seluruh kelas juga menuduh bahwa Dilalah pelakunya. Namun gara-gara postingan tulisan itu, kini David malah menjadi top trending di media sosialnya dan sekolahnya. Sedangkan follower akunnya melonjak drastis. Akan tetapi David merasa hal itu menjadi aib bagi dirinya hingga David tidak dapat berkonsentrasi di eskul bolanya dan mendapat teguran dari pelatihnya. Waktu di ruangan locker, David menjadi bahan olokan bagi teman-temannya. David pun dia menjadi marah lalu mengurung dirinya di WC. Gak lucu anjing. Di sini kita bisa lihat, sepertinya David memiliki traumatik yang luar binasa. Hari-hari David dipenuhi dengan hujatan dan sindiran dari berbagai murid SMA Cahaya. Di sisi lain, Laras hanya bisa termenung dan merasa bersalah dengan David ketika Laras lewat di hadapan David. Oleh karena itu, David merasa heran dengan tingkah Laras. Bahkan, ketika mereka sedang berkumpul di gereja dan membicarakan kejujuran. Setelah perkumpulan itu selesai, Laras yang sedang menyusun kertas di beberapa meja, Laras dihampiri oleh David. David langsung menanyakan ke Laras siapa yang nulis. Awalnya Laras mengelak bahwa dia tidak menulis, akan tetapi David sudah mengetahui kalau Laras lah yang menulis tulisan itu. Tidak mau mengaku, David membacakan apa yang ditulis Laras sambil mengikuti Laras. Yang pada akhirnya, Laras pun mengakui kalau dialah penulisnya. Di sini David beranggapan kalau memang Laras suka padanya. Namun Laras menepisnya dan hanya mau menggunakan namanya saja. David menyayangkan perbuatan yang dilakukan Laras sehingga David menjadi pusat perhatian di sekolahnya. Akan tetapi Laras tidak merasa bahwa dirinya yang telah menyebar tulisan-tulisan tersebut. Bahkan, Laras tidak mau tulisannya tersebar di publik. Lalu Laras mengakui kesalahannya dan meminta maaf ke David. Akibat tulisan Laras, David menjadi olokan di sekolahnya. Laras, dia mengatakan ke David bahwa dia telah menghapus seluruh tulisannya dan akun miliknya. Bahkan Laras juga sudah berhenti menulis. Kemudian Laras meminta David agar David bisa menjaga rahasia tersebut. Karena bila Laras sampai ketahuan, Laras akan hancur. Bahkan beasiswa yang diberikan ke Laras juga akan dicabut. Akan tetapi, David, dia merasa tidak terima karena orang-orang melihatnya sudah berbeda dan mempunyai ekspektasi yang lebih. Padahal David bukan siapa-siapa.
Lalu David curhat ke Laras bahwa buat mengejar Dila saja David tidak bisa karena David sangat mencintai Dila. Mendengar hal tersebut, di sini Laras agak sedikit terpukul dan beranggapan, gimana bisa cinta kalau misalnya ngobrol aja hampir nggak pernah. Kemudian Laras meminta ke David agar dia menghukumnya. Laras mau melakukan apapun, asalkan David tidak memberitahukan soal tulisan itu ke siapapun. David, dia meminta agar Laras untuk mendekatkannya ke Dila. Keesokannya di ruangan Capsek, Dila diadili oleh Capsek karena Capsek mengira kalau Dila lah pelakunya. Namun sebagai orang yang nggak tahu apa-apa, Dila terus membela dirinya. Setelah itu, David dipanggil Capsek untuk mengetahui pelaku penulisnya. Akan tetapi David tidak memberitahukannya, lalu Capsek memanggil Laras. Dan Capsek juga mengira kalau Laras yang menulis tulisan itu, karena Laras bisa masuk ke ruangan komputer kapanpun dia mau. Soalnya Laras yang megang kunci ruangan komputer. Namun Laras beralasan kalau dirinya membuka ruangan komputer dari pagi hingga sore. Jadi, siapapun bisa masuk ke sana. Malamnya Laras menemui David dan sambil membawakan makanan. Bahkan, Laras juga mengucapkan terima kasih karena David tidak membocorkan ke siapa-siapa. Kemudian Laras akan merencanakan pertemuan David dengan Dila. Katanya pengen dideketin sama Dila. Tugas gue cuma itu. Keesokannya, Laras pergi ke rumah Dila. Laras ingin memberikan sebuah hadiah kamera, yaitu agar Laras bisa dekat kembali dengan Dila. Namun di sini, Laras malah diusir oleh Dila. Gue lagi sibuk. Bye. Waktu di kamar, Dila melihat kembali rekaman dirinya bersama Laras. Dila begitu menikmati kedekatannya bersama Laras. Keesokan harinya, sewaktu di kelas, Laras yang merupakan ketua OSIS, dia mengumumkan murid di kelasnya untuk menghadiri edukasi seks di jam akhir pelajaran sekolahan. Mendengar hal tersebut, Dila langsung keluar kelas. Lalu sewaktu edukasi, Dila memilih untuk pergi dan tak menghadiri edukasi. Sedangkan Laras yang melihat Dila pergi, Laras mencoba untuk mengejarnya. Dan terjadilah perdebatan pada mereka yang pada akhirnya, bila Laras ingin menjadi sahabat Dila kembali, Laras harus ikut pergi bersama Dila. Ya udah ayo. Selama 17 tahun gue hidup, gak pernah sekalipun gue bolos. Kemudian mereka berdua akhirnya bolos yang akhirnya pulang ke rumah Laras. Di sini ada adegan mereka berdua mandi bersama tanpa make apa-apa, tapi nggak aku tampilin. Nih lama-lama film Indonesia kayak film Filipina anjir. Heran. Setelah itu Dila curhat ketika orang-orang ngatain Dila pecun. Karena ketika Arya nembak Dila di gedung OR, di situ Dila nolak Arya. Namun keesokan harinya, anak-anak satu sekolah taunya Dila gituan dengan Arya. Awalnya Dila ingin mengatakan hal tersebut, namun sayangnya anak satu kelas ngatain Dila pecun bahkan ditertawakan. Sedangkan Laras dia nggak mau belain Dila, oleh karena itulah persahabatan Dila dengan Laras menjadi retak karena Dila merasa nggak ada yang membelanya. Ditambah mereka saling salah paham karena semenjak kejadian itu, ngiranya Laras nggak mau barengan Dila lagi. Laras juga mikirnya kayak gitu. Dan mulai malam ini mereka baikan dan menjadi sahabat lagi pada umumnya. Keesokannya Dila dan Laras dihukum karena bolos sekolah plus tidak mengikuti edukasi. Di sini, Laras pergunakan kesempatan ini agar Laras bisa membayar rasa terima kasih ke David, yaitu dengan mendekatkan Dila dan David, dengan mengajak Dila belajar bersama dengan Laras dan David. Lalu Dila pun setuju. Malamnya Laras menemui David yang lagi latihan bola. Laras mengajak David bahwa besok Laras, David dan juga Dila belajar bareng. Namun David belum siap untuk ketemu Dila. Kemudian Laras mencoba untuk melatih David agar nggak nervous ketemu Dila. Keesokannya mereka bertiga kumpul di rumah Dila, lalu belajar bareng. Di sini terlihat Dila mengamati David dan agak jealous gitu waktu ngelihat Laras dan David akrab ketika belajar. Lalu Laras meninggalkan Dila dan David. David mencoba untuk berbicara ke Dila, namun hal itu sia, ya karena dicuekin. Lah, mau teh nggak? Waktu di dapur ketika Dila dan Laras membuat teh, Dila ngajakin Laras buat jalan bareng karena mereka udah lama gak hangout sama-sama. Namun karena Laras malas nyetir, Laras pun ingin ngajak David agar dia yang nyetir. Di sini Dila ngerasa aneh karena kemana-mana Laras ngajakin David. Dila pun beranggapan bahwa Laras suka sama David. Namun Laras menepisnya dan sebaliknya mengatakan kalau Dila yang suka sama David. Setelah debat gak jelas, mereka bertiga pun akhirnya jalan bareng. Selama di mobil, terlihat David malah semakin dekat dengan Dila atau di akuarium. Bahkan ketika Lars dan David bercanda dan mereka saling pegangan tangan, Dila pun terlihat jealous. Keesokannya Dila kembali dipanggil Capsek karena Capsek mengira Dila menulis tulisan dewasa kembali. Namun,
Dila membantahnya karena dia tidak pernah merasa menulis hal tersebut. Lalu Capsek akhirnya men-skor Dila selama 10 hari plus HP-nya disita. Akibat tulisan Laras, sekolah memperketat pakaian para wanita hingga menyita seluruh HP para murid. Keesokan harinya, berita tulisan Laras menjadi trending topik di Twitter. Lalu, para netizen menganggap kalau Dila lah penulisnya. Kemudian Dila mencoba menghubungi Laras dengan nomor baru, namun Laras hanya membiarkannya. Merasa kesepian, akhirnya Dila dandan cantik dan malamnya, tiba-tiba Dila mendatangi pertandingan David lalu menciumnya dan mengatakan, "Sekarang, lo pacar gue." Sekarang lo pacar gue. Seluruh penonton atau murid melihatnya, bahkan Lars yang jelas, dia langsung lari ke WC dan menangisinya. Siangnya Lars dipanggil Capsek dan memberitahukan bahwa dia mendapatkan beasiswa lagi. Lalu waktu pulang, Lars memberitahukan hal itu ke ibunya dan ibunya pun bangga. Setelah itu ibu Lars memberikan kayak brosur camping gitulah. Dan Lars juga sudah didaftarin di acara itu, bahkan David juga ikut. Di sisi lain David dan juga Dila, mereka sedang gituan di rumah Dila. Wow, mantap sekali. Sudah satu paket sama tempat. Keesokan harinya Lars dan David berangkat ke acara camping. Waktu sampai, David langsung curhat ke Laras soal ciuman itu. David berpikiran ternyata ciuman tak seindah yang dia duga. Atau karena kurang latihan kata Mas David gadgetin gitulah. Setelah itu Lars dan David melakukan sebuah permainan dari pos ke pos melalui sebuah tanda. Lalu permainan dimulai setelah maghrib. Waktu di perjalanan ternyata baterai senter David habis. Oleh karena itu, David memintanya ke Laras, namun sayangnya baterai tersebut tertinggal di kamar Laras. Di tengah hutan David merasa melihat sesuatu, sedangkan Laras enggak. Dia hanya menganggap David hanya bercanda dan mencoba menenangkan David. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba badan David mengalami gemetaran hebat. Laras pun langsung menghampiri David dan mencoba menenangkannya lagi. Untuk menenangkan David, di sini David meminta agar Laras membuatkan cerita untuknya. Laras menceritakan bahwa suatu hari ada seorang penulis di sebuah pondok di samping laut. Dia sedang menulis novel terbarunya, namun dia kehabisan ide, hingga dia bertemu dengan seorang pemain bola di tepi laut, yang ternyata keduanya tengah lari dari kesibukan mereka di kota. David bertanya, si pemain bola tampangnya gimana? Laras mengatakan badannya atletis, kulitnya bersih, ada kumis tipis, dan tatapan matanya hangat. Lalu, dalam pelariannya masing-masing mereka jadi dekat. Mereka menikmati kehidupan sederhana di pantai itu. Tapi, seiring berjalannya waktu, semuanya pasti berakhir. Karena si pemain bola harus pulang untuk bertanding. Dan setelah pertandingannya, si pemain bola akan menikah dengan tunangannya. Namun sebelum si pemain bola pergi, si penulis memberikan sebuah surat dan meminta si pemain bola baca ketika dia sudah pulang. David bertanya, apa isi suratnya? Laras menjawab, hal-hal yang ingin disampaikan ke si pemain bola. David yang mengerti, dia mengatakan kenapa nggak disampaikan langsung. Intinya di sini Laras tidak bisa mengungkapkan perasaannya dan memilih untuk dipendam lalu dilupakan. Yang pada akhirnya, Laras dan David pun berciuman. Waktu di bis, Laras menanyakan soal keadaan David. Lo itu sebenarnya kenapa? Di sini David mengatakan bahwa dulu ibunya suka mut-mutan atau sering ngunci diri di kamar. Dan ketika David kecil, dia diajak ke hutan untuk mencari air terjun. Namun malah David tersesat. Akibat hal itulah untuk pertama kalinya David sesak napas. Lalu ketika David ingin serius di dunia perbolaan, David malah lebih sering sesak napas. Awalnya David mengira kalau dia jantungan. Tapi ketika dicek ke dokter, ternyata enggak. Sedangkan kisah Laras, bapaknya meninggal waktu Laras kelas 4 SD, hingga bahkan Laras berpikir kalau bapaknya meninggalkannya karena Laras banyak kekurangan sebagai anak. Oleh karena itu Laras ingin menjadi anak yang lurus dan berguna bagi bangsa dan negara. Mantap. Sewaktu pulang, Laras mengingat kenangan dia dengan David selama di bis. Dan tak berselang lama, David chat bahwa dia penasaran dengan lanjutan ceritanya. Jadi lanjutannya, bertahun-tahun berlalu si pemain bola kembali ke pondok itu. Namun, si penulis tidak lagi di sana. Sedangkan surat itu tidak pernah dibacanya. Mungkin membuka surat itu terlalu sulit untuknya, mengingatkannya terhadap masa-masa indah bersamanya, masa yang sudah lalu. Lalu akhirnya ia buka surat itu. Dan di dalamnya tertulis, Dear David. Dah, cuman itu aja. Di sisi lain, David sedang memutuskan hubungannya dengan Dila. Sedangkan Dila, dia merasa kecewa dengan David ketika Dila memberikan semuanya ke David. David malah meninggalkannya.
Waktu David pergi keluar untuk ke WC, tiba-tiba ada notif WA di HP-nya. Sedangkan dia tanpa sengaja membacanya dan WA itu berasal dari Laras yang mengatakan soal cerita tadi. Plus Laras mengatakan bahwa dia sayang ke David dari si penulis Laras. Melihat hal tersebut, Dila langsung syok dengan semuanya, plus nangis. Waktu David kembali, Dila sangat kecewa karena dia diskors, dikeluarin, hingga dihina murid satu sekolahan. Kemudian David mengatakan semuanya bahwa dia sudah janji ke Laras, bahwa David gak akan buka mulut untuk semuanya, asalkan David bisa dekat dengan Dila. Yang pada akhirnya Dila ngusir David. Waktu di sekolahan, David langsung ngasih tahu soal WA yang dikirim Laras semalam, bahwa WA Laras tanpa sengaja dibaca dengan Dila. Akibat hal itu, kini semuanya berbalik. Semua murid sekolahan gantian menghina Laras, bahkan lebih keji dari Dila dan David. Tapi otaknya bokep, Andres. Setelah itu Laras dibawa ke ruangan Capsek untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Laras diberi waktu 1 hari untuk mengakui perbuatannya. Kemudian Laras ngelabrak Dila yang membocorkan semuanya. Laras tidak terima karena dia sudah berjuang untuk jabatan OSIS-nya atau beasiswanya. Dan di scene ini, kita bisa lihat bahwa Laras merupakan salah satu orang yang mementingkan dirinya di saat Dila menjadi bahan fitnahan temannya. Namun gak ada yang mau ngebantu Dila. Sedangkan Laras, dia hanya diam saja dan bersembunyi. Lanjut, Dila mengecam Laras bahwa semuanya tentang Laras. Bagaimana denganku, ucap Dila. Laras pun langsung dihina di hadapan para teman-temannya oleh Dila. Sedangkan Laras hanya bisa pasrah. Akibat hal tersebut, Laras langsung pergi dari sekolahan lalu pulang. Sewaktu di rumah, Mama Laras begitu prihatin dengan kondisi anaknya. Dan keesokan harinya, Mama Laras langsung mengajaknya ke gereja untuk beribadah. Awalnya Laras nggak yakin untuk masuk, namun mamanya selalu memberi support untuk Laras. Dan ketika di dalam gereja, Laras menjadi pusat omongan. Beruntungnya David mau mendekati Laras lalu menenangkannya. Paginya Laras pergi ke rumah Dila untuk meminta maaf. Namun ya, seperti biasanya, Dila mengusir Laras. Akan tetapi Laras, dia nekat memanjat pagar rumah Dila. Namun sayangnya Laras malah terjatuh dan luka. Akibat hal tersebut, luka Laras langsung diobati oleh Dila. Lalu, mereka berdua pun baikan ketika Dila nganterin Laras pulang ke rumahnya. Di mobil, Dila curhat bahwa Dila sudah bosan disakiti oleh Laras. Sedangkan Laras, dia tidak menyadari akan hal tersebut. Intinya tuh di sini Dila ternyata suka sama Laras. Yang dalam artian, Dila ternyata lesbong. Sedangkan Laras yang mendengar hal itu, dia langsung terkejut. Dila memendam itu semua karena Dila takut dianggap orang yang aneh. Akan tetapi Laras mencoba menenangkan Dila dan akan selalu menyayangi Dila. Kalau ternyata selama ini ada orang yang sayang sama gue. Keesokan harinya Laras dipanggil lagi oleh Capsek dan banyak orang tua atau murid yang menginginkan Laras keluar dari sekolah. Namun Capsek tidak akan mengeluarkan Laras dari sekolahan. Namun dengan satu syarat, Laras disuruh untuk membuat permintaan maaf besok ketika upacara. Laras dipertahankan di sekolah itu karena prestasi akademiknya, dan sekolah membutuhkan Laras untuk mencapai target juara 1 SMA se-Jakarta. Akan tetapi Laras menanyakan soal orang yang menyebarkan tulisannya. Capsek mengatakan yang menyebarkan itu semua adalah Arya. Laras bertanya, apakah dia dihukum juga? Capsek mengatakan, enggak, hanya Laras yang meminta maaf. Karena Laras yang menulisnya. Mendengar hal tersebut, Laras menjadi murka dan merasa tidak terima. Namun Capsek mengancam akan mengeluarkan Laras hari ini juga. Merasa tersudut, Laras pun pergi dari kantor Capsek. Di sisi lain, David langsung menghantam Arya yang telah menyebarkan tulisan Laras. Dan sewaktu ingin bertanding, tiba-tiba sesak napas David kambuh kembali. David terpaksa keluar lapangan untuk menenangkan dirinya. Sedangkan guru olahraga, dia mencoba untuk menenangkan David. Di rumah, Laras menenangkan diri sambil berpikir untuk meminta maaf kepada seluruh murid di sekolahnya, bahkan guru-guru. Sewaktu upacara, Capsek menyuruh Laras untuk naik ke podium untuk meminta maaf. Laras pun meminta maaf kepada guru atau bahkan murid di sana. Namun tiba-tiba semuanya menyimpang. Laras meminta maaf kepada David karena menjadi objek tulisannya. Kemudian Laras meminta maaf ke Dila akibat Laras tidak jujur. Dila harus menanggung semuanya dan menjadi bahan olokan di sekolahnya. Sedangkan guru serta kepala sekolahan, Laras mengucapkan selamat kepada Arya yang telah berhasil menyebarkan tulisan Laras. Karena menurut Laras, tulisan itu bersifat privasi dan tak patut untuk disebarkan. Lalu, Laras mengucapkan selamat kepada pihak sekolah, yaitu sebuah institusi pendidikan yang telah mengaku memberikan keadilan kepada Laras.
hanya dengan memberikan hukuman kepada Laras, namun tidak dengan orang yang merampas hak Laras. Menurut Laras, pribadi hanyalah tai kucing di sekolahan tersebut. Kemudian Laras meminta maaf kepada dirinya, karena tidak seharusnya Laras merasa malu ataupun bersalah. Karena Laras merupakan manusia muda yang punya gairah dan perempuan yang sedang jatuh cinta. Akibat semua perkataan Laras mendapat dukungan dari seluruh siswa. Sedangkan Capsek, dia langsung mengeluarkan Laras dari sekolah secara hormat. Dan ketika ingin pulang, ternyata David sudah menunggu Laras di parkiran. Kemudian mereka berdua saling cipika-cipiki, setelah itu ciuman. Di sisi lain, Dila menemukan sosok perempuan yang sama dengan dirinya di akuarium yang pernah ia datangi. Dan perempuan itu bernama Anya. Yah, sama dia lesbong. David mencoba menghilangkan traumatiknya di rumah sakit. Lalu Laras, Dira, dan mamanya berkumpul bersama dan mengatakan kalau Laras akan menjadi penulis yang terkenal. Kini, Laras menjadi wanita yang bebas berkarya atau bahkan melakukan apapun yang ia suka. Dan untuk pertama kalinya, Laras menjadi sangat damai dengan kehidupannya. Dear David. Lalu, tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Dan yang ingin full movie-nya, link aku taruh di komentar yang aku kasih pin. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.